Salam, puji Tuhan, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang ada di mana-mana tempat. Selamat berjumpa kembali. Kita semua bersyukur bahwa kita terus melangkah di tahun yang baru, tahun 2023. Dan kita percaya bahwa apapun situasi dan kondisi, kita terus melangkah dalam iman dan percaya kita dan bergantung pada Tuhan. Dan kita percaya berkat Tuhan senantiasa ada bagi saya dan saudara. Di saat walaupun banyak gambaran-gambaran kita pengalaman tahun 2022 yang lalu, bahkan banyak prediksi, ramalan-ramalan tentang satu krisis dunia yang melanda seluruh dunia, bahkan imbasnya kepada Indonesia, perang Ukraina dan Rusia yang belum selesai. Dan gambaran-gambaran ini membuat suasana kita tentu dengan berbagai macam penuh kekhawatiran, kegelisahan dan ketakutan dan banyak hal yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung pada Tuhan, yang berharap pada Tuhan, kita percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara. Yang penting bagaimana kita terus bergantung harap pada Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, percaya pada Tuhan, kita pasti melangkah dan menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari saya akan membaca satu bagian renungan firman Tuhan tentang suatu ucapan berkat yang diberikan oleh Tuhan lewat hamba, lewat Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel sebagai satu bentuk jaminan bahwa Tuhan itu selalu ada dan memberikan berkat perlindungan dan kasih karunia damai sejahtera bagi langkah perjalanan hidup orang percaya. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27 saya akan bacakan bagi kita semua. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu berkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, ini suatu ucapan berkat imam yang dimana Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk lewat Harun dan anak-anaknya yang adalah para imam itu untuk menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Ini suatu keharusan membuktikan bahwa Tuhan menjamin, Tuhan menegaskan, dan Tuhan sendiri yang akan melakukan itu. Oleh karena apa? Dia yang senantiasa atas kehendaknya dia, atas kepeduliannya dia, membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir dengan mereka menuju kepada tanah perjanjian. Kalau Tuhan yang membawa mereka keluar, Tuhan yang mau untuk mereka keluar, maka Tuhan memberikan jaminan ini. Maka inilah ucapan berkat yang harus disampaikan. Ini suatu ucapan berkat yang sering kali kita dengar yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Ini ucapan-ucapan berkat yang tentu di dalam tidak sekedar ucapan, tapi ini suatu jaminan yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan. Yang tadi kisah tentang bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tentu bahwa Tuhan memberikan, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang membawa mereka keluar daripada Mesir, bukan berarti bagikan jalan tol menuju tanah Kanaan. Tentu mereka akan diperhadapkan dari berbagai macam hal-hal persoalan, menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan hidup. Tentu dengan suasana sebagai manusia tentu pasti akan bersungguh-sungguh. Tentu dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan dan lain sebagainya. Gambaran juga sama seperti kita. Melangkah di tahun ini dengan suatu gambaran-gambaran prediksi ramalan dengan berbagai macam krisis-krisis dan resisi-resisi yang sedang terjadi dan terus akan pasti terjadi. Tetapi ingat bahwa ada jaminan daripada Tuhan. Tidak sekedar ucapan berkat, tapi Tuhan memberikan jaminan itu sendiri. Bahwa di sini dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Memberikan jaminan bahwa ada berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam berbagai macam hal Tuhan memberikan berkat. Baik itu secara jasmani bahkan secara rohani. Di saat ada persoalan atau tantangan, ada apapun beban ada, dia memberikan perlindungan terhadap situasi yang ada. Ini satu jaminan yang Tuhan berikan. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahwa Tuhan menuntun, menyinari, bahwa dia tahu bahwa ada suasana
yang tentu kita dapat adalah kegelapan, yang dimana prediksi bahwa di tahun ini tahun kegelapan. Tapi dia dikatakan firman Tuhan bahwa dia menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, memberi kita kasih karunia. Dia menuntun, dia memberikan panduan, dia memberikan arah yang pasti, bahwa dia pasti menuntun dan menyertai kita. Yang kita tahu bahwa kemudian kita kenal, kita aminkan bahwa Tuhan Yesus sendiri pada saat dia sebelum naik ke surga, dia memberikan jaminan yang sama. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ini satu hal yang terjadi. Ini satu hal yang perlu kita aminkan dan kita perlu yakini bahwa apa yang Tuhan ucapkan tidak sekedar ucapan, tapi ada jaminan di dalamnya. Yang berikut Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa dia memberi kasih karunia, memberikan satu anugerah, memberikan satu lawatan bagi kita tanpa ada satu bentuk embel-embel, tapi itu bentuk bagian daripada apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Yang berikut bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dia tahu, saudara, Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa di dalam perjalanan langkah bangsa Israel menuju tanah Kanaan, itu pasti mereka akan diperhadapkan dengan berbagai macam tekanan hidup, persoalan, beban, dan pasti secara manusia mereka akan pasti jatuh, mereka akan pasti kehilangan arah, mereka akan pasti juga sebagai manusia hidup dalam keberdosaan ini. Tetapi dalam suasana ini Tuhan menjamin bahwa pada saat mereka mau berbalik, mereka mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghadapkan wajahnya. Saudara bisa bayangkan bahwa pada saat misalnya contoh seorang anak buat kesalahan, terus tiba-tiba orang tuanya datang dan kemudian orang bilang balik muka, tidak memberikan wajah, pasti anak itu tidak akan mengalami sejahtera, pasti dia akan merasa tidak diherokan. Tetapi di sini Tuhan memberikan jaminan. Salah satu berkat jaminan adalah dia memperhadapkan wajah dia, dia memberikan damai sejahtera, dia memberikan mengembalikan itu semua. Yang penting di sini adalah kita mau kembali mengandalkan Tuhan, bersungguh-sungguh berjalan pada Tuhan. Inilah berkat jaminan yang Tuhan berikan, yang tadi saya katakan tidak sekedar ucapan kepada bangsa Israel, tetapi ini jaminan dan terbukti mereka sampai kepada tanah Kanaan dan menikmati apa yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan itu. Bagi saya dan saudara pun demikian, Tuhan memberikan jaminan itu bagi saya dan saudara. Ayat yang ke-27 kita perhatikan baik-baik. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Haleluya. Yang penting di sini, berkat-berkat itu kita peroleh, dan semua hal yang kita akan peroleh, tetapi dengan syarat kita harus melekatkan hati hidup ini kepada Tuhan. Kita harus mau untuk hidup berpaut dengan Tuhan, dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan selalu ibadah dengan Tuhan, dengan selalu membaca merenungkan firman Tuhan, dengan selalu melakukan firman Tuhan, dengan selalu terus hidup dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, dan tetap teguh di dalam iman kita. Apapun situasi, tantangan, krisis, resesi apapun, tetap iman kita pada Tuhan, maka berkat-berkat ini akan terjadi bagi saya dan saudara. Demikian Bapak Saudara kekasih Tuhan, renungan singkat ini akan menjadi berkat bagi saya dan saudara, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati saya dan saudara. Demikian saudara kekasih Tuhan, kita akan berjumpa pada waktu berikut, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, Shalom.